Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 2241215 dari program studi S1 Manajemen kelas Manajemen 22DX. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah statistika, pengumpulan dan pengolahan data dalam statistika. Pengumpulan dan pengolahan data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Data yang baik harus mempunyai 5 syarat di bawah ini. Yang pertama adalah objektif. Objektif berarti data tersebut dalam keadaan yang sebenarnya atau tidak dimanipulasi. Yang kedua adalah representatif, maksudnya representatif mewakili persoalan yang ada atau sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga, kesalahan baku lebih kecil. Yang keempat adalah tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti up to date, yang artinya data tersebut harus masih baru atau tidak kadaluarsa. Yang kelima adalah relevan. Relevan artinya data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan atau diselesaikan. Pengumpulan data. 1. Berdasarkan jenis pengumpulannya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kuesioner terdiri dari selebaran pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang yang terpilih. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara di sini adalah pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Yang keempat adalah penelusuran literatur. Artinya, cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau sebuah data yang ada. Data berdasarkan banyaknya data yang ada. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu sensus dan sampling. Adapun sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut data sebenarnya, atau sering disebut parameter. Sampling cara pengambilan sampel adalah cara acak atau random. Cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Cara pengambilan sampel adalah cara acak atau random, cara bukan acak atau non-random. Pengumpulan data, pengambilan data, alasan pengambilan sampel. Biayanya mahal kalau harus seluruh populasi. Tidak mungkin mengamati semua populasi karena keterbatasan waktu. Menguji semua populasi cenderung memperbesar kesalahan. Pengujian atau eksperimen kadangkala bersifat deskriptif atau merusak adanya dampak psikologis. Teknik sampling dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah teknik probability sampling. Sampling secara sederhana atau simple random sampling, yang berarti pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Yang kedua adalah sampling acak bertingkat proporsional. Di sini, yang berarti populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga adalah sampling acak bertingkat tidak proporsional. Populasi ini berstrata tetapi tidak proporsional. Yang keempat adalah area sampling, cluster sampling, yaitu objek yang diteliti sangat luas, misal penduduk suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Yang kedua adalah non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis.
Penentuan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga adalah sampling aksidental. Teknik sampling ini berdasarkan kebetulan saja, misalkan orang yang lewat dan dipandang cocok sebagai sumber data. Penyajian data. Tujuan penyajian data adalah yang pertama, mudah dipahami atau sederhana. Yang kedua, tepat dan efektif. Bentuk penyajian data dapat berupa tabel atau grafik. Tabel di sini adalah daftar atau kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan untuk analisis data. Grafik. Grafik adalah penyajian data dengan dianggap sebagai komunikatif karena dalam waktu singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan. Jenis-jenis grafik adalah yang pertama adalah grafik batang, yang kedua adalah grafik garis, yang ketiga ada grafik lingkaran, yang keempat adalah grafik piktogram atau gambar, dan yang kelima adalah grafik peta atau kartogram. Sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.